Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqil mimbar faqala amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha? Faqala qala li Jibril rahimallahu anfu 'abdin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Thumma qala raghima anfu 'abdin aw ba'da adraka walidayhi aw ahadahuma falam yadkhulhul jannah faqultu amin. Thumma qala raghima anfu 'abdin aw ba'da dzukirta indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ahmad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah kita, menunaikan di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dan harapan kita bersama Bapak dan Ibu, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang telah berlalu, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita perbuat kelak di masa yang akan datang, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerimanya dan memberikan ganjaran terbaik dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, berkeluarga, bertetangga, bahkan dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan yang tegas dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah zuhur Masjid Al-Hakim yang kami muliakan, pada kesempatan siang hari ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama dengan judul doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, satu kali di bulan Sya'ban Nabi sedang khutbah di atas mimbar. Lalu dalam khutbahnya Nabi tertahan, tertegun, beliau terdiam. Kemudian Nabi mengucapkan amin, amin, amin sampai dengan 3 kali. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin, selesai Nabi berkhutbah, kemudian Nabi melaksanakan salat bersama dengan para sahabat. Kemudian selesai daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang kita baca di dalam muqaddimah tadi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqil mimbar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berada di atas mimbar. Faqala amin amin amin. Lalu Nabi berkata amin sampai dengan 3 kali Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin, faqila lahu, kemudian para sahabat setelah selesai salat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Kenapa engkau berbuat demikian, berkata demikian ya Rasulullah?
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, tentu hal yang wajar bila mana kita, kalau mungkin ketika ada seorang khatib yang berkhutbah, ya ini tentu tidak sama ya. Rasulullah di saat itu sedang berkhutbah lalu mengucapkan hal yang tidak biasa diucapkan. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Kenapa engkau berucap demikian ya Rasulullah? Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin yang saya hormati, faqala, kemudian Nabi berkata, qala li Jibril, telah berkata kepadaku Jibril. Dalam terjemah yang lain, telah berbisik ke telinga Nabi. Lalu Bapak dan Ibu kaum muslimin, apa yang dikatakan oleh Jibril kepada Rasulullah? Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ahmad ini ada 3 perkara penting, dan terkhusus juga ini bahagian daripada sebelum Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, kata Jibril yang pertama, rahimallahu anfu abdin au ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya Allah, ini juga dikenal dengan doa Jibril. Ya Allah, laknatlah orang-orang, kata Jibril, yang didoakan oleh Jibril ini, yang mereka memasuki Ramadan, dakhala Ramadan, mereka masuk bulan Ramadan, akan keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, sayyidus syuhur, penghulunya segala bulan. Bulan Ramadan hadir di tengah kehidupan kita, tentunya bagi orang-orang yang betul-betul menyiapkan diri, mereka yang betul-betul menyadari bahwa Ramadan itu sangat penting dalam hidupnya. Di antara yang dilakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan, dengan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu, para ulama hadis, para muhaddisin, ya, mensarah atau menjelaskan maksud dari dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah itu adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, atau sesuatu yang bersifat ringan. Tapi bila dosa itu terkait dengan dosa-dosa besar, Bapak Ibu kaum muslimin yang saya muliakan, para ulama muhaddisin ahli hadis mengatakan dosa besar tentu tidak serta-merta diampuni oleh Allah sebelum kita betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya muliakan, ini yang pertama, doa Jibril. Jadi Jibril memohon agar orang-orang yang mereka diberikan kesempatan masuk ke bulan Ramadan, yang terbuka pintu taubat, terbuka pintu ampunan dari Allah, tapi mereka lalai, mereka tidak betul-betul memaksimalkan waktu di bulan Ramadan itu untuk minta ampun kepada Allah, sehingga dosa-dosanya tidak diampuni Allah. Falam yughlahu, tapi dia tidak memperoleh ampunan Allah. Maka Nabi mengatakan faqultu amin. Jadi doa ini diaminkan oleh Nabi. Bapak dan Ibu, bayangkan Bapak, bila malaikat yang berdoa bahkan dikuatkan dengan amin yang disampaikan oleh Nabi, ya tentu insya Allah akan dikabulkan. Tetapi Bapak dan Ibu, tentu kita tidak berharap termasuk kelompok yang pertama ini. Yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, Jibril, ya, mengatakan kepada Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ahmad ini, yang adalah raghima anfu abdin au ba'uda adraka walidayhi au ahadahuma falam yadkhuluhul jannah faqultu amin. Orang-orang yang masih memiliki orang tua, yang masih hidup, tetapi dia tidak mendapatkan surga karena baktinya, kebaikannya, taatnya kepada orang tuanya,
Ibu juga didoakan oleh Jibril, ya Allah, laknat orang yang dia masih punya orang tua yang masih hidup tapi tidak mendapatkan surga karena bapaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, orang kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, orang tua adalah yang paling harus kita utamakan. Oleh sebab itu, ridhonya Allah sangat tergantung kepada ridho kedua ibu bapak kita. Lalu bagaimana bila orang tua kita sudah wafat? Bagaimana kita sebagai seorang anak, berhentikah kita untuk berbakti kepada ibu bapak kita? Tentu tidak. Maka bapak dan ibu kaum muslimin, di saat mungkin di antara kita tidak lagi memiliki orang tua yang masih hidup, maka bakti kita sebagai anak pertama selalu mendoakan. Maka tidak mesti setahun menjelang Ramadan ziarah. Mestinya ziarah itu tidak diatur ketentuannya Bapak Ibu. Dalam arti apa? Tidak ada satupun baik hadis qauli ataupun fi'li ataupun takriri dari Nabi yang menganjurkan berziarah itu menjelang waktu-waktu terakhir menjelang bulan Ramadan. Bagaimana? Bolehkah kita berziarah menjelang Ramadan? Boleh. Tapi Bapak Ibu mengkhususkan sesuatu untuk sesuatu yang tidak ada syariatnya ataupun ketentuannya dalam agama kita, tentu belumlah tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertama kita selalu doakan ibu bapak kita meskipun sudah tiada. Yang kedua, kalau bisa kita selalu berziarah, karena itu bagian dari wujud bahwa kita ingat kepada beliau, kita cinta, kita sayang kepada beliau. Kemudian yang ketiga, bila orang tua kita pernah berpesan atau mungkin pernah berkata kepada kita untuk melakukan satu amalan, untuk melakukan satu ibadah kepada Allah, mungkin dia pernah berkata, "Nak, kalau nanti saya mampu, saya akan pergi berhaji, saya akan tunaikan umrah, saya akan bangun masjid." Tapi ternyata usia manusia tidak ada yang tahu, ibaratkan si matupang siang malam tunggu panggilan. Karena kematian tidak bisa seorang pun menebaknya. Tidak satu pun manusia diberitahu. Ternyata usianya pendek, kemudian dipanggil menghadap kepada Allah sebagai seorang ahli waris, yang mana kita dengar atau kita tahu orang tua kita pernah bercita-cita mulia tapi belum terwujud. Sudah terwujud, mari kita teruskan itu. Mari selalu kita laksanakan apa kebaikan yang pernah beliau harapkan itu untuk dilakukan. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, yang ketiga, karena waktu kita terbatas, Jibril juga berdoa yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu 'abdin aw ba'da dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika." Laknatlah ya Allah orang-orang yang dia mendengar nama Allah disebut, dia mengaku sebagai Rasulullah tapi enggan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran Allah katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguh ironi Bapak dan Ibu, bila kita mengaku dalam syahadat yang kita ucapkan, yang kita yakini, kita yakin bahwa Nabi sebagai utusan Allah, kita mengikut kepada beliau, tapi di saat nama beliau disebut ada orang yang enggan, bahkan paling tidak Bapak dan Ibu kata Nabi dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bahagian Bapak dan Ibu dari bagaimana wujud kita betul-betul cinta kepada beliau, kita mentauladani beliau. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersama malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Rasulullah, mudah-mudahan kau mendapatkan keselamatan. Ibu bapak kaum muslimin, lalu ada kemudian yang mengatakan ada hadis lagi yang mirip dengan ini tapi intinya berbeda. Ada orang mengatakan, misalnya ibu bapak, ada doa, "Ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad yang sebelum datang Ramadan mereka tidak minta maaf kepada orang tuanya, abaikan puasanya ya Allah." Kemudian abaikan puasa orang yang tidak bermaafan dengan tetangganya. Dan juga ada yang mengatakan jangan terima ataupun abaikan puasa orang yang tidak bermaafan dengan suami ataupun istrinya. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita baca telusuri, ditemukan satu pun riwayat yang menyebutkan demikian.
Oleh karena itu, andaikan kita akan bermaaf-maafan dengan sesama kita, mengkhususkan waktu menjelang Ramadan, tidak ada dalilnya, tidak ada contoh dari Nabi. Maka sesungguhnya minta maaf itu pertama bila kita merasa salah, minta maaf saja. Kesalahan yang tidak kita sadari, tidak kita ketahui, Allah kata Nabi telah terlebih dahulu memaafkan, karena tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, kita tentu tidak termasuk di antara ketiga doa yang diaminkan oleh Nabi sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.